Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Jumpa lagi dengan Ibu di video pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 ya. Kali ini kita masih materi tentang cerita pendek. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang unsur intrinsik, yaitu unsur pembangun karya sastra dari dalam. Nah, di situ ada beberapa unsur, yaitu tema, sudut pandang, penokohan, alur, dan lain sebagainya. Untuk tugas kemarin yang di cerita pendek Pohon Keramat itu sudah beberapa yang mengumpulkan, tapi juga beberapa belum mengumpulkan. Tapi nanti akan Ibu tambahin waktunya ya, jangan sampai seperti mid semester kemarin atau PTS kemarin yang nilainya belum dikumpulkan dan akhirnya tidak mendapatkan nilai maksimal. Nah, sekarang pada kesempatan kali ini Ibu akan melanjutkan dan membahas tentang unsur pembangun karya sastra dari luar cerita yang disebut dengan unsur ekstrinsik. Secara pengertian, unsur ekstrinsik adalah unsur pembangun suatu cerita yang berasal dari luar cerita. Karena ini cerita pendek, jadi berasal dari luar cerita pendek. Pada video ini, Ibu akan menjelaskan secara singkat 3 unsur ekstrinsik yang terdapat pada cerita pendek. Yang pertama adalah latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat ini merupakan latar belakang masyarakat di mana pengarang dibesarkan. Latar belakang ini bisa latar belakang dari kondisi sosial dan ekonomi si pengarang, sehingga dia bisa menceritakan cerita sesuai dengan kondisi yang ada di lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kedua adalah latar belakang pengarang. Di sini latar belakang pengarang merupakan kondisi sosial pengarang seperti riwayat hidup pengarang atau bisa jadi keluarga pengarang atau di mana dia dibesarkan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, unsur yang ketiga adalah unsur nilai-nilai dalam kehidupan. Nilai-nilai kehidupan ini bisa berupa nilai moral, nilai sosial, nilai agama, dan nilai budaya. Seperti itu ya. Jadi nilai itu yang terdapat di dalam masyarakat di Indonesia. Bisa dibaca sendiri ya nanti untuk pengertian nilai-nilainya, dan di sini nanti Ibu akan membagikan slide-nya. Kemudian setelah itu, untuk slide selanjutnya kita akan belajar dan membahas tentang kebahasaan dari teks cerita pendek. Yang akan kita bahas yang pertama adalah tentang kata umum dan kata khusus. Dalam penulisan cerita pendek, pengarang tentu akan menggunakan kosakata yang beragam. Penggunaan diksi atau kata yang bervariasi bisa menggunakan berbagai jenis kata, baik kata umum maupun kata khusus. Kata umum dan kata khusus merupakan salah satu kaidah ciri kebahasaan dari teks cerita pendek. Kata umum secara pengertiannya adalah kata yang ruang lingkupnya luas dan dapat mencakup banyak kata lainnya. Kata umum biasanya disebut dengan hipernim. Kemudian kita lihat pada contoh. Kata bunga
merupakan kata umum atau hipernim. Karena kata bunga ini adalah kelas kata yang ada di atasnya kata khusus atau kata hiponim. Kata khususnya apa? Ada anggrek, mawar, dan melati. Nah, jadi bunga ini adalah kata umum yang di atasnya dari beberapa kata khusus. Contoh lain adalah pada lagu Balonku Ada 5. Kata warna adalah kata hipernim atau umum. Dalam kata-kata yang terdapat pada lirik Balonku Ada 5, ada warna hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Jadi, warna adalah kata umum dan kata khususnya adalah hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Nah, sekarang kita akan melanjutkan untuk membahas kata khusus. Kata khusus kebalikannya dengan kata umum. Kata khusus adalah kata yang ruang lingkup dan cakupannya lebih sempit, atau biasa disebut dengan hiponim. Perhatikan contoh ini lagi ya. Jadi tadi sudah agak sedikit Ibu singgung bahwa kata bunga ini termasuk kata umum. Melati, mawar, dan anggrek adalah kata khusus. Karena melati, mawar, dan anggrek itu berada di kelas bawah, bukan kelas bawah, ruang lingkupnya lebih sempit dan berada di kelas kata di bawah kata bunga. Kemudian seperti balon tadi juga, untuk merah, hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru itu merupakan kata khusus. Seperti itu ya. Nah, untuk kebahasaan yang kedua, kita akan membahas tentang bahasa kata baku dan kata tidak baku. Kata ini biasanya digunakan dalam percakapan bahasa Indonesia. Ada dua jenis bahasa, yaitu bahasa baku dan tidak baku. Dalam situasi resmi, kita menggunakan bahasa baku atau kata baku. Dan sebaliknya, dalam situasi tidak resmi, kita akan menggunakan ragam kata tidak baku atau ragam santai. Dalam penulisan cerita pendek, di dalam penulisan teksnya, penulis akan menggunakan ragam baku atau ragam resmi di dalam teksnya. Namun, dalam teks cerita pendek, ada ujaran tokoh atau yang biasa kita sebut dialog, maka terkadang akan muncul kata-kata tidak baku di dalamnya. Maksudnya adalah, kalau kita menulis cerita pendek, kita akan menggunakan kata-kata baku. Tidak mungkin kita akan menggunakan kata yang santai, kecuali si penulisnya memang ingin menuliskan kata-kata santai di dalam penggunaan teksnya. Namun, di dalam dialognya, kita akan menemui beberapa kata yang tidak baku. Seperti misalkan percakapan antara teman sebaya. Misalkan dia memanggil temannya dengan sebutan elo. Elo itu kamu dalam bahasa gaulnya seperti itu, dan gue itu kata tidak baku yang kata bakunya adalah aku. Itu kan terlihat sangat santai ya. Jadi untuk membedakan kata baku dan kata tidak baku itu bisa dilihat dari percakapan atau
bisa dilihat dari kata yang digunakan. Nah, di sini ada contohnya kata baku dan tidak baku. Dari penulisan sudah terlihat abjad, adesi, afdol, tulisannya afdal, tapi kita membacanya afdol. Aktif, tidak bakunya aktif. Aktivitas, pakai V, satu pakai F. Akuatik, alarm, bacanya alarm, orang Indonesia ya. Ambulans, amandemen, kita tulisannya amandemen tapi kita bacanya amandemen. Amfibi, amonia. Nah, itu ya. Jadi cukup saja pembelajaran hari ini. Dan untuk tugasnya nanti akan Ibu berikan linknya, tugasnya tentang kata khusus dan kata umum dan kata baku dan tidak baku. Nanti dilihat tugasnya, Ibu share linknya di e-learning atau Ibu share di grup kelas ya. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran selanjutnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Kalau ada pertanyaan bisa di WA-kan ke Ibu atau bisa langsung bertanya di e-learning. Wassalamualaikum.